Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai proyek yang telah kami diskusikan, yaitu tentang karir menurut syariat Islam. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Imam Afriyandi Storus, kedua Nur Izahani, ketiga Anissa Permata Wulandari, keempat Sabrina Anggiliarsti, kelima ada Dina Melia Boru Kamaran, yang keenam ada Rizky Aulia, ketujuh Rizky Maulidia, dan yang terakhir ada Nur Afifah. Nah, sekarang kita masuk ke materinya yuk. Materi pertama yakni karir. Karir adalah gaya hidup. Hal ini dimaknai bahwa karir adalah suatu makna utama dari ekspresi kemampuan dan minat khusus yang secara intensif didasari sebagai implikasi dari pilihan pekerjaan untuk gaya hidup di masa mendatang. Dalam kaitannya tentang karir sebagai gaya hidup, isu-isu yang berlawanan dengan nilai-nilai pekerjaan yang menyenangkan seringkali muncul. Oleh karenanya, karir hakikatnya adalah bagaimana memadukan antara kemampuan dengan nilai kesenangan sebagai satu kesatuan. Bimbingan karir merupakan suatu proses bantuan yang diberikan pada individu melalui berbagai cara dan bentuk layanan agar seseorang mampu merencanakan karir dengan tepat sesuai dengan minat dan potensi yang mendukung kemajuan dirinya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu mengenai teori perkembangan karir. Menurut Jasmine, teori kecerdasan majemuk yang menyatakan bahwa kecerdasan meliputi 8 kecerdasan. 8 jenis kecerdasan tersebut masing-masing yakni linguistik, matematis, visual, musikal, kinestik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Teori tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan intelektual yang diukur melalui tes IQ sangatlah terbatas karena tes IQ hanya menekan pada kemampuan logika dan bahasa. Padahal, setiap orang mempunyai cara yang unik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperoleh seseorang. Kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah, kemudian menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Nama saya Dina Melia Burkembaren. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenal potensi diri. Siswa dan siswi diarahkan untuk memastikan karir yang akan dipilih. Pemberian bantuan karir yang dipilih sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang pertama, ada goal setting, di mana goal setting adalah strategi dalam menentukan target. Target atau karir yang telah diketahui berdasarkan pemeriksaan hasil tes, kemudian dibuat lebih nyata. Nah, pada sesi ini akan berisi proposal hidup, di mana itu akan memastikan kapan, di mana, dan bagaimana karir itu akan dicapai. Yang selanjutnya ada afirmasi. Afirmasi adalah usaha membuat kalimat positif yang ditulis pada proposal hidup. Kalimat positif itu bisa berupa kalimat penyemangat, yang berupa kalimat singkat, yang diucapkan untuk memotivasi agar dapat mencapai target. Yang terakhir yaitu ada efikasi diri, yang merupakan suatu elemen kognitif yang penting berupa ekspektasi, keyakinan atau harapan tentang seberapa jauh seseorang mampu melakukan suatu perilaku dalam situasi positif. Efikasi diri yang positif adalah keyakinan untuk mampu melakukan atau mewujudkan mimpi yang diimpikan. Baiklah, materi selanjutnya, memilih pekerjaan yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Islam mengarahkan agar kita tidak memberikan pekerjaan kecuali kepada orang yang telah memenuhi kriteria seperti keahliannya dan mampunya dalam pekerjaan yang akan diembankannya. Ambillah pelajaran dari ucapan Nabi Yusuf alaihi wasallam yang Allah kisahkan dalam firman-Nya. Ia berkata, Yusuf, jadikanlah aku bendahara negara atau Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ucapan Nabi Yusuf alaihi wasallam, aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan,
ini menunjukkan kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam dalam menjadikan bendahara negara Mesir. Nama saya Rizky Maulidiah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Beban pekerjaan sesuai dengan kemampuan termasuk keistimewaan agama Islam. Bahwasannya, Islam tidak membebankan suatu perkara yang di luar kesanggupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu adab sebagai pekerja. Sungguh, Islam telah mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam lingkungan kerja. Apa saja adab yang seharusnya diperlihatkan bagi para pekerja? Yang pertama yaitu kuat. Kuat di sini maksudnya adalah kuat badan dan kuat hati. Kuat badan dalam mengerjakan kewajiban kerja, kuat dalam menunaikan apa yang wajib diselesaikan, juga kuat dalam arti maknawi seperti kuat berpikir dan fokus dalam menyelesaikan kesulitan yang dijumpai dalam pekerjaan. Yang berikutnya yaitu amanah. Amanah wajib bagi seorang pekerja untuk amanah dalam lingkungan kerjanya. Yang ketiga yaitu maksimal dalam bekerja. Sungguh, agama kita yang mulia secara umum menganjurkan agar setiap orang yang bekerja untuk membaguskan pekerjaannya. Lalu yang berikutnya yaitu ikhlas. Ikhlas adalah asas sangat penting dalam bekerja. Ia adalah pendorong yang sangat kuat agar kita dapat menunaikan pekerjaan dengan baik. Lalu yang berikutnya yaitu mematuhi aturan pekerjaan. Sungguh, hal ini termasuk perkara yang harus diperhatikan oleh para pekerja. Peraturan yang dibuat dalam lingkungan kerja bukan untuk dilanggar. Yang berikutnya yaitu tunaikan kewajiban agama. Contohnya adalah salat. Ketika azan telah berkumandang, bersegeralah untuk menyambut seruan salat. Jangan sekali-sekali salat ditinggalkan hanya karena sibuk urusan kantor yang tidak ada selesainya. Itulah adab dari yang dilakukan dalam pekerja. Nama saya Imam Afriandi. Materi selanjutnya akan saya bawakan. Dalam konteks bimbingan karir Islami, tema pokok mengenai manusia adalah tentang kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah adalah mengarahkan manusia berdasarkan pada potensi bawaannya. Konsep kembali pada fitrah ini berimplikasi pada keseluruhan pandangan dalam bimbingan konseling karir Islami. Selain itu, individu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin lepas dari tuntutannya sebagai makhluk yang memiliki fungsi sebagai pengabdi. Segala macam karir tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ini. Pemahaman yang ditawarkan bimbingan karir Islami adalah bahwa semua pekerjaan dan jabatan ditunjukkan untuk mengabdi dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir Islami berbasis kecerdasan majemuk, sebuah perspektif dan aplikatif dapat diterapkan melalui penerapan pada bimbingan karir Islami seperti mengenal potensi diri. Berdasarkan profil kecerdasan dominan tersebut, siswa atau siswi diarahkan untuk memastikan karir yang akan dipilih. Pemberian bantuan karir yang dipilih sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti goal setting, afirmasi, dan efikasi diri.